Namaku Dina. Aku punya satu cerita yang sampai sekarang masih sulit kulupakan. Sebuah kisah tentang kesepian, tentang cinta yang perlahan memudar, dan tentang seseorang yang hadir di waktu yang salah tapi membawa rasa yang tak pernah kuduga. Awalnya, semua tampak biasa saja. Sampai suatu hari, kakak iparku datang berkunjung, dan sejak saat itu, hidupku tak pernah sama lagi. Kalian pasti pernah merasa sendiri meski ada yang mendampingi, kan? Nah, dari kisah ini, aku ingin berbagi sesuatu yang mungkin juga pernah kalian rasakan. Jadi, tonton cerita ini sampai akhir ya, karena setiap detiknya menyimpan rahasia yang pelan-pelan akan terbuka. Tulis di kolom komentar kamu dengar cerita ini dari kota mana. Aku ingin tahu dari mana saja pendengar setia Ruang Tengah Malam. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan untuk kalian yang sudah subscribe, semoga Allah selalu menjaga hati kalian dari kesedihan dan menggantinya dengan kebahagiaan yang tulus. Selamat mendengarkan. Suara jam dinding berdetak pelan di ruang tamu rumah itu. Dina duduk di kursi rotan sambil menatap halaman depan yang mulai gelap. Angin sore berembus pelan, menggoyangkan tirai jendela yang sudah mulai pudar warnanya. Di atas meja, secangkir teh melati masih mengepulkan uap, tapi sudah tak lagi hangat. Sudah hampir 3 minggu Raffi pulang larut setiap malam. Dulu, setiap ia pulang, selalu membawa senyum dan cerita dari kantornya. Kini yang datang hanyalah kelelahan, dan sisa wangi parfum orang lain yang entah dari mana. Dina berusaha menepis pikiran buruk, tapi hatinya mulai terasa gundah. Rumah itu memang besar, tapi terasa kosong. Setiap langkah Dina bergema di lantai marmer yang dingin. Di dinding tergantung foto pernikahan mereka, tersenyum bahagia, seolah mengejek dirinya yang kini sendirian menunggu. Raffi pernah berjanji, setelah usahanya stabil, ia akan lebih sering di rumah. Tapi janji itu tinggal janji. Setiap kali Dina mencoba bicara, jawabannya selalu sama. Kerjaan belum selesai, Din. Doain aja semuanya cepat beres. Namun yang paling menyakitkan bukan kata-kata itu, melainkan cara Raffi menatap layar ponselnya lebih lama daripada wajahnya. Malam itu, seperti malam sebelumnya, Dina mematikan lampu ruang tamu lebih awal. Ia melangkah menuju kamar, menatap ranjang besar yang dingin di sebelahnya. Ia menarik napas panjang, lalu berbisik pelan. Allah, sampai kapan aku kuat begini? Tak ada jawaban. Hanya suara hujan rintik di luar jendela, menemani hatinya yang mulai rapuh. Dalam sepi itu, Dina tak tahu bahwa hari esok akan membawa seseorang yang mengubah arah hidupnya. Pagi datang dengan cahaya lembut yang menembus tirai kamar. Dina terbangun lebih awal, seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng dan telur mata sapi, dengan harapan Raffi sempat duduk sebentar sebelum berangkat kerja. Namun suara mesin mobil di luar membuat langkahnya terhenti. Ia menoleh ke arah jendela dan mendapati Raffi sudah bergegas keluar rumah tanpa sempat berpamitan. Meja makan tetap rapi, 2 piring tersaji, tapi hanya satu yang disentuh. Dina menarik kursi dan duduk perlahan. Hatinya kosong. Ia menatap kursi di seberang, membayangkan Raffi duduk di sana, seperti dulu. Membicarakan hal-hal kecil, menertawakan hal-hal sepele. Semua itu kini tinggal kenangan samar. Setelah selesai membersihkan meja, Dina berjalan ke halaman belakang. Di sanalah tempat favoritnya untuk menenangkan diri. Ia menatap tanaman-tanaman bunga yang tumbuh rapi di tepi pagar. Warna-warni itu seakan menjadi satu-satunya sumber kehidupan di rumah ini. Di tengah kesunyian, Dina membuka ponselnya. Tak ada pesan, tak ada panggilan. Ia menatap layar kosong itu lama sekali. Di saat seperti ini, ia mulai merasa Raffi bukan hanya jauh di luar sana, tapi juga jauh di dalam hatinya. Beberapa kali ia mencoba menelepon, tapi selalu berujung pada nada sibuk. Ia menatap awan yang mulai menutupi matahari, dan bisik kecil keluar dari bibirnya. Mungkin aku memang harus terbiasa sendiri. Hari-hari berikutnya pun berjalan sama. Raffi semakin jarang pulang tepat waktu, bahkan kadang menginap di kantor.
Dina berusaha mengisi waktunya dengan hal-hal kecil, membaca, menulis resep, menyiram bunga. Tapi rasa kosong itu tak juga pergi. Hingga suatu sore, telepon rumah berdering. Sebuah suara ramah dari seberang membuat Dina tersentak pelan. "Din, ini Arman. Kakak Raffi. Boleh aku mampir? Ada urusan di kota, sekalian mau nengok kalian." Dina tersenyum samar, sedikit lega mendengar suara keluarga di tengah kesepian. "Tentu, Kak. Rumah selalu terbuka untuk keluarga." Ia tak tahu, kedatangan itu akan menjadi awal dari cerita yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sore itu langit tampak sendu. Awan kelabu bergelayut di atas atap rumah, seolah menahan hujan yang tak jadi turun. Dina baru saja menata vas bunga di ruang tamu ketika suara mesin mobil berhenti di depan gerbang. Ia menoleh ke arah jendela, sedikit terkejut karena tidak mengira akan ada tamu. Begitu pintu terbuka, tampak sosok pria parubaya turun dari mobil sambil menenteng tas kecil. Senyumnya hangat, matanya ramah. "Kak Arman," sapa Dina cepat sambil berjalan ke arah pintu. Arman tersenyum lebar. "Dina, lama banget nggak ketemu, ya." Mereka saling berjabat tangan. Arman, kakak laki-laki Raffi, memang sudah lama tak datang berkunjung. Terakhir kali mereka bertemu adalah 2 tahun lalu, saat acara keluarga di kampung. Waktu itu, Arman tampak sibuk dengan pekerjaannya dan hanya sempat berbincang sebentar. Kini, kehadirannya di rumah membawa suasana baru yang berbeda. "Masuk, Kak. Silakan duduk dulu," ucap Dina sambil mempersilakan ke ruang tamu. Arman menatap sekeliling, memperhatikan setiap sudut rumah. "Rumahnya makin hangat ya, Din. Kamu selalu tahu cara bikin tempat terasa hidup." Dina tersenyum sopan. "Ah, Kak, cuma berusaha aja biar nggak terasa sepi." Mereka duduk di sofa, berbincang ringan. Dina membuatkan teh hangat dan kue kecil yang disimpan untuk tamu. Arman menikmati sambil mengamati foto-foto yang terpajang di dinding. Foto pernikahan Dina dan Raffi, perjalanan liburan, dan potret keluarga. "Raffi nggak di rumah?" tanya Arman sambil menaruh cangkirnya. "Belum, Kak. Katanya ada lembur lagi di kantor," jawab Dina sambil menunduk sedikit. Arman mengangguk pelan. Dia memang keras sama kerjaan. Dulu waktu masih muda juga begitu. Kadang lupa kalau waktu nggak bisa dibeli lagi. Kalimat itu terdengar ringan, tapi menancap dalam di hati Dina. Ia menatap cangkirnya lama, lalu mengangguk kecil. "Iya, aku tahu. Cuma, kadang rasanya pengen waktu berhenti sebentar, biar bisa ngobrol tanpa terburu-buru." Arman tersenyum tipis, lalu berganti topik. Ia bercerita tentang proyeknya di luar kota, tentang anak-anaknya yang sudah beranjak dewasa, dan tentang istrinya yang memilih tinggal di rumah orang tuanya karena alasan kesehatan. Dina mendengarkan dengan saksama, merasa aneh karena percakapan itu terasa begitu mudah mengalir. Waktu berlalu tanpa mereka sadari. Langit di luar perlahan gelap. Dina berdiri, menata meja makan. "Kak, makan malamnya sederhana aja, ya. Maaf kalau kurang lengkap." "Udah disiapin?" "Waduh, aku malah jadi nggak enak." "Gak apa-apa, Kak. Aku senang ada teman makan malam. Biasanya makan sendirian." Arman menatap wajah Dina sesaat, lalu berkata lembut, "Kalau gitu, aku beruntung datang di waktu yang tepat." Ucapan itu membuat Dina sedikit salah tingkah. Ia cepat-cepat menunduk, berpura-pura sibuk dengan sendok di tangannya. Malam itu, mereka makan bersama sambil berbincang ringan. Suara tawa terdengar untuk pertama kalinya setelah sekian lama rumah itu sunyi. Saat Dina menatap meja makan, ia merasa ada sesuatu yang berbeda, bukan dari makanan, tapi dari suasana. Setelah makan malam, Arman membantu Dina membereskan meja. "Udah lama banget aku nggak makan masakan rumah kayak gini. Enak banget, Din." "Ah, Kak, biasa aja. Cuma masak resep lama." "Resep lama bisa jadi luar biasa kalau yang masak tulus," ucap Arman sambil tersenyum. Dina tertawa kecil, mencoba menyembunyikan rasa hangat di dadanya.
Malam semakin larut, dan hujan mulai turun rintik-rintik di luar. Dina menyiapkan kamar tamu, sementara Arman berterima kasih berkali-kali sebelum beristirahat. Begitu pintu kamar tamu tertutup, Dina berdiri sejenak di koridor, memandangi pintu itu. Rumah yang biasanya sunyi kini terasa berbeda. Ada suara langkah lain, ada percakapan yang mengisi ruang kosong yang selama ini hanya diisi oleh diam. Di kamar tidurnya, Dina menatap langit-langit sambil menarik napas panjang. Mungkin cuma karena kangen suasana keluarga, gumamnya. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu ada sesuatu yang mulai tumbuh, halus, nyaris tak terlihat, tapi nyata. Sebuah perasaan yang bahkan ia sendiri belum berani mengakuinya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Dina tertidur dengan senyum tipis di wajahnya. Matahari pagi menembus tirai jendela, menciptakan cahaya lembut di ruang makan. Dina sudah lebih dulu bangun, seperti kebiasaannya setiap hari. Ia menyiapkan sarapan sederhana, aroma kopi dan roti panggang memenuhi udara. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar dari arah tangga. Arman muncul dengan pakaian santai dan senyum ramah. "Pagi, Din." Harumnya sampai ke kamar. "Aku kira di bawah ada toko roti baru," ucapnya sambil tertawa kecil. Dina menoleh, tersenyum. "Ah, Kak, cuma roti biasa. Tapi senang kalau aromanya sampai ke atas." Arman duduk di meja makan. Dina menuangkan kopi ke cangkirnya, lalu duduk berseberangan. Mereka berbincang ringan tentang pagi itu, tentang cuaca yang cerah dan udara yang terasa sejuk setelah semalam hujan turun. "Rumahmu enak, Din. Adem, rapi. Tapi rasanya terlalu tenang," kata Arman sambil menatap sekeliling. Dina tersenyum tipis. "Iya, Kak. Kadang terlalu tenang malah bikin sepi." Kalimat itu meluncur begitu saja, seperti keluar dari hati tanpa disaring. Arman hanya menatapnya pelan, lalu mengangguk. "Aku ngerti perasaan itu." Setelah sarapan, mereka pindah ke teras belakang. Dina membawa 2 gelas es teh, sementara Arman duduk di kursi rotan sambil menikmati pemandangan taman kecil di belakang rumah. "Bunga-bungamu cantik, Din. Terawat banget," puji Arman. Dina menatap tanaman-tanamannya. "Kalau nggak dirawat, layu, Kak. Tapi kadang aku pikir, manusia juga gitu. Kalau hatinya nggak dijaga, bisa kering." Arman tersenyum mendengar itu. "Kamu bijak juga. Ya, Raffi beruntung banget punya kamu." Dina menunduk, tangannya memainkan ujung gelas. Mungkin Raffi terlalu sibuk buat nyadar hal-hal kecil. Angin sore bertiup lembut, membawa wangi tanah yang basah. Mereka terdiam beberapa saat. Suara burung di kejauhan menjadi satu-satunya irama yang terdengar. "Din," kata Arman pelan, "aku tahu Raffi itu keras kepala. Tapi dia sayang sama kamu." Dina tersenyum hambar. "Sayang gak cukup kalau cuma disimpan sendiri, Kak. Kadang aku pengin dia bilang satu kalimat aja, 'Terima kasih udah nunggu.' Tapi rasanya itu hal paling sulit di dunia." Arman menatapnya lama. Ada rasa iba di sorot matanya, tapi juga kekaguman pada ketulusan seorang wanita yang tetap sabar meski hatinya lelah. "Kamu berhak bahagia, Din. Sekuat apapun seseorang, tetap butuh tempat buat bersandar." Dina menoleh perlahan, pandangan mereka bertemu. Dalam sekejap, waktu terasa berhenti. Ada sesuatu di sana, bukan sekadar empati, tapi juga kehangatan yang mulai tumbuh di ruang kosong antara keduanya. Tapi sebelum suasana makin dalam, Dina cepat-cepat berdiri. "Aku buatkan camilannya, Kak. Tadi masih ada pisang goreng." Arman tersenyum kecil. "Boleh. Tapi jangan lama-lama, nanti aku keburu kangen aromanya." Dina tertawa pelan, menatapnya dengan tatapan yang campur aduk antara canggung dan hangat. Ia masuk ke dapur sambil mencoba menenangkan hatinya yang tiba-tiba berdebar tanpa alasan jelas. Sementara itu, di teras, Arman menatap taman dengan pandangan jauh. Hatinya sendiri mulai gelisah oleh sesuatu yang belum sempat ia pahami.
Di tengah keheningan sore itu, tanpa mereka sadari, percakapan hangat itu telah menyalakan api kecil di antara dua hati yang sama-sama merasa sepi. Sore menjelang malam itu, langit berubah kelabu. Angin berembus lembut, membawa aroma tanah yang basah. Dina berdiri di depan jendela, memperhatikan butiran air yang perlahan turun dari langit. Hujan pertama setelah beberapa hari panas, menimbulkan suara yang menenangkan di atap rumah. Ia menyiapkan 2 cangkir kopi, aroma khasnya memenuhi ruang tamu. Tidak lama, Arman datang dari arah koridor, mengenakan sweater abu-abu. "Wah, kamu tahu aja aku suka kopi saat hujan," ucapnya sambil tersenyum hangat. Dina tersenyum. "Kebetulan aku juga pengen." Suara hujan selalu enak ditemani kopi. Mereka duduk di ruang tamu, di depan jendela besar yang menghadap taman. Di luar, air hujan menari di antara daun-daun. Suara tetesannya berpadu dengan suara mereka yang pelan, penuh jeda, seolah takut mengusik suasana. "Raffi belum pulang?" tanya Arman sambil menatap keluar. "Belum. Tadi sempat kirim pesan katanya rapat lagi. Dia kerja keras sekali." "Ya." Dina hanya mengangguk. Mungkin karena itu dia jarang ada waktu buat hal-hal kecil. Padahal, hal kecil kadang yang paling berarti. Arman menatapnya dalam diam. Kata-kata Dina sederhana, tapi menyentuh. Ia bisa merasakan kesepian yang selama ini disembunyikan di balik senyum tenang wanita itu. "Kadang," ucap Arman pelan, "kesepian itu nggak datang karena sendirian, tapi karena nggak ada yang benar-benar dengar." Dina menoleh perlahan. Tatapan mereka bertemu, dan di antara suara hujan, waktu terasa berhenti sejenak. Ia menunduk, lalu berkata pelan, "Kak Arman, kamu pernah ngerasa gitu juga?" Arman menarik napas dalam. "Dulu iya. Waktu rumah tanggaku mulai hampa. Rasanya aneh, punya rumah tapi nggak punya kehangatan. Sampai akhirnya, aku belajar bahwa diam pun bisa jadi cara orang menjerit." Dina terdiam lama. Kata-kata itu seperti menamparnya lembut, mengingatkan pada dirinya sendiri. Ia menatap cangkir kopinya yang mulai mendingin. "Lucu. Ya, kita belajar banyak dari sepi." Arman tersenyum kecil. Sepi itu guru paling jujur. Suara petir terdengar samar di kejauhan. Dina menarik selimut kecil di sofa, lalu menaruhnya di pangkuan. Arman berdiri sebentar, lalu mengambilkan satu lagi dan menaruhnya di bahu Dina. "Biar nggak kedinginan." Dina menatapnya, sedikit terkejut. "Terima kasih, Kak." Mereka kembali diam, tapi keheningan kali ini berbeda. Bukan canggung, tapi tenang, nyaman. Hujan di luar makin deras. Cahaya lampu ruang tamu memantul di jendela yang basah, menciptakan bayangan mereka berdua yang duduk berseberangan namun saling mengisi ruang kosong di antara. Dina meneguk kopinya perlahan, lalu berkata hampir berbisik, "Andai Raffi bisa duduk kayak gini sekali aja, mungkin aku nggak bakal merasa sesepi ini." Arman tidak menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela, seolah ikut merasakan isi hati yang tidak terucap. Malam itu, di tengah suara hujan dan aroma kopi, dua hati yang kehilangan arah menemukan kehangatan yang sama. Sebuah ketenangan yang seharusnya sederhana, tapi terasa begitu langka. Dan tanpa mereka sadari, hujan malam itu menjadi saksi pertama dari sesuatu yang mulai berubah di dalam hati keduanya. Keesokan paginya, hujan sudah reda. Matahari kembali muncul, tapi udara masih menyisakan aroma tanah basah yang menenangkan. Dina membuka jendela dapur, membiarkan angin pagi masuk. Ia menyiapkan sarapan dengan ringan di hati, meski tak tahu kenapa, senyum itu muncul tanpa alasan. Tak lama, Arman turun dari kamar tamu. Ia mengenakan kemeja putih sederhana, rambutnya masih sedikit basah karena baru mandi. Dina menoleh sekilas dan menyapa, "Pagi, Kak, kopinya udah siap." "Pagi, Din," jawab Arman dengan suara serak lembut. "Kamu selalu bangun sepagi ini, ya?" "Udah kebiasaan," jawab Dina sambil tersenyum. "Rasanya aneh kalau rumah masih sepi." Arman duduk di meja makan.
Dina meletakkan 2 piring nasi goreng di hadapannya, lalu ikut duduk. Mereka makan dalam diam beberapa saat, hanya diselingi suara sendok dan garpu yang beradu. Dina sempat menoleh sekilas, tapi cepat-cepat menunduk. Tatapan Arman terasa berbeda pagi itu, tidak sekadar ramah atau sopan, tapi hangat dan dalam. Seolah ada sesuatu yang ingin diucapkan tapi tertahan. "Masakan kamu selalu enak," kata Arman akhirnya. "Ah, Kak, cuma nasi goreng biasa," balas Dina pelan. "Biasa menurut kamu, luar biasa buatku. Udah lama aku nggak sarapan buatan rumah kayak gini." Dina tersenyum samar. Tapi ketika ia menatap Arman, tatapan itu bertemu lagi. Lama. Cukup untuk membuat dadanya berdebar tanpa sebab. "Dina," ucap Arman tiba-tiba, "aku tahu kamu orang yang kuat. Tapi aku juga tahu, orang kuat sekalipun bisa lelah." Dina berhenti mengunyah. Kalimat itu begitu sederhana, tapi terasa menyentuh bagian terdalam dirinya. Ia hanya menunduk, mencoba menyembunyikan mata yang mulai berkaca-kaca. Siang menjelang, Dina pergi ke taman belakang untuk menyiram bunga. Arman muncul tak lama kemudian, membawa segelas air putih. "Kamu belum minum dari tadi," katanya. Dina tersenyum lembut. "Kak Arman sekarang kayak penjaga taman ya, selalu ngingetin." Arman tertawa kecil. "Nggak apa-apa. Kadang kita cuma butuh seseorang yang ngingetin hal kecil supaya nggak lupa jaga diri." Hening beberapa saat. Hanya suara air dari gayung dan daun yang bergoyang pelan. Arman lalu berkata lirih, "Aku senang bisa di sini, Din. Rasanya rumah ini punya nyawa lagi." Dina berhenti menyiram, menoleh pelan. "Maksud Kak?" Arman menatapnya, lalu tersenyum samar. "Nggak apa-apa. Cuma, kamu orang yang bikin suasana jadi hangat." Kalimat itu sederhana, tapi cukup membuat Dina tak bisa berkata apa-apa. Ia berpura-pura sibuk lagi, tapi jantungnya berdetak semakin cepat. Malamnya, Dina berbaring di tempat tidur. Lampu kamar sudah dipadamkan. Ia menatap langit-langit sambil memegang dadanya sendiri. Ada sesuatu yang tumbuh diam-diam di hatinya. Bukan cinta yang ia minta, tapi kehadiran yang tiba-tiba terasa berarti. "Apa ini salah?" bisiknya dalam gelap. Tak ada jawaban. Hanya hembusan angin lembut yang masuk lewat celah jendela, seolah ikut menyimpan rahasianya. Sore itu, langit terlihat teduh dengan awan putih berarak pelan. Dina duduk di taman belakang, mengenakan daster lembut dan sandal rumah. Di tangannya, sebuah buku catatan terbuka, berisi tulisan kecil-kecil yang hanya ia pahami sendiri. Tentang rasa, tentang hari-hari yang sepi, dan tentang harapan yang jarang ia ucapkan. Langkah pelan terdengar mendekat. Arman datang membawa 2 gelas jus jeruk. "Istirahat sebentar, Din. Aku tahu kamu belum minum dari tadi." Dina menoleh, tersenyum hangat. "Kak Arman selalu datang di waktu yang pas, ya." Arman duduk di bangku taman di sebelahnya. "Mungkin karena aku juga terbiasa sendirian, jadi tahu kapan orang lain butuh ditemani." Kalimat itu membuat Dina menatapnya. Kali ini lebih lama dari biasanya. "Kamu juga sering sendiri, Kak?" Arman mengangguk. "Dulu iya. Sekarang pun kadang masih. Setelah bercerai, rumah terasa aneh. Sepi, tapi bukan karena tak ada orang. Hanya, tak ada suara yang ditunggu." Dina terdiam. Ia menatap halaman rumahnya sendiri yang tenang. "Aku mengerti maksud Kak Arman. Sepi bukan karena sunyi, tapi karena nggak ada yang benar-benar hadir." Arman menatap wajah Dina yang diterpa cahaya sore, lembut tapi tampak menyimpan banyak cerita. "Kamu tahu, Din, aku nggak nyangka bisa nemu orang yang ngerti perasaan itu." Dina tersenyum samar. "Kita cuma 2 orang yang sama-sama belajar bertahan, Kak." Arman tertawa pelan, tapi tawanya terdengar getir. "Iya, bertahan dari kesepian yang gak tahu kapan berakhir." Hening. Angin sore berembus, menggerakkan dedaunan dan rambut Dina yang terurai ringan. Ia menutup bukunya perlahan. "Kadang aku iri sama pasangan lain, Kak.
Mereka bisa tertawa bersama, walau cuma karena hal kecil. Aku bahkan lupa kapan terakhir kali tertawa sama Raffi. Arman menatapnya dengan mata teduh. Kamu masih mencintai Raffi, kan? Dina menarik napas panjang. Cinta itu kadang berubah bentuk. Mungkin bukan hilang, cuma nggak lagi terasa hangat. Arman menunduk, menggenggam gelasnya erat. Aku ngerti. Aku juga pernah di posisi itu. Berusaha keras mempertahankan sesuatu yang udah nggak punya nyawa. Mereka saling menatap lagi. Kali ini tidak ada senyum. Hanya dua orang yang saling memahami luka yang sama. Luka karena kesepian yang panjang. Din, ujar Arman pelan, kalau kamu butuh seseorang buat sekadar denger, aku ada di sini. Gak buat ngambil tempat siapapun, cuma buat ngisi ruang kosong yang terlalu lama kamu simpan. Dina tak menjawab. Ia hanya menunduk, jari-jarinya menggenggam ujung catatannya. Tapi di dalam hati, kata-kata itu menggema. Lembut, tapi dalam. Senja makin menua, langit berubah jingga keemasan. Dua sosok itu masih duduk berdampingan tanpa banyak bicara. Tapi keheningan di antara mereka justru terasa penuh. Dan sore itu, tanpa mereka sadari, luka yang sama membuat jarak di antara mereka perlahan memudar. Hari-hari berikutnya berjalan seperti putaran waktu yang berulang. Dina bangun pagi, menyiapkan sarapan, lalu menghabiskan siang dengan rutinitas rumah tangga yang itu-itu saja. Sementara itu, Raffi semakin jarang di rumah. Teleponnya singkat, pesannya seadanya, dan senyum yang dulu hangat kini berubah menjadi formalitas yang hambar. Suatu malam, Dina duduk di ruang tamu sambil menatap jam dinding. Jarumnya sudah melewati angka 10, tapi Raffi belum juga pulang. Di atas meja makan, 2 piring makanan sudah dingin, aroma lauk yang tadinya menggoda kini hilang. Ia akhirnya menyalakan televisi, sekadar menipu sepi. Ponselnya bergetar. Pesan dari Raffi muncul singkat. Din, maaf, aku nginep di kantor. Besok pagi langsung rapat keluar kota. Tanpa sadar, Dina menghela napas panjang. Kapan terakhir kali kita makan bareng, Mas? Gumamnya. Arman keluar dari kamar tamu. Ia mengenakan kaos santai, wajahnya tampak khawatir melihat Dina masih terjaga. Belum tidur, Din? Belum, Kak. Nunggu Raffi. Tapi kayaknya malam ini nggak pulang lagi. Arman duduk di kursi seberang, menatapnya penuh pengertian. Kamu kelihatan capek. Dina tersenyum pahit. Capek nunggu, mungkin. Mereka terdiam. Suara jam dinding terdengar jelas di antara kesunyian. Arman menatapnya pelan, lalu berkata, aku tahu rasanya nunggu orang yang sibuk. Bukan karena nggak percaya, tapi karena rindu nggak bisa disampaikan lewat pesan. Ucapan itu membuat Dina menunduk. Air matanya hampir jatuh. Ia buru-buru mengusap matanya dengan tisu. Aku nggak mau ngeluh, Kak. Aku cuma kangen. Arman mengangguk pelan. Kangen itu tanda kamu masih punya hati. Jangan matikan perasaan cuma karena keadaan. Kata-kata itu terasa menenangkan. Dina tersenyum tipis, lalu berdiri. Kak, istirahat dulu, ya. Aku juga mau tidur. Arman bangkit, menatapnya sebentar. Kalau kamu butuh teman bicara, aku selalu siap. Dina menoleh sekilas dan membalas dengan lirih. Terima kasih, Kak. Keesokan harinya, Raffi hanya sempat mampir 15 menit sebelum berangkat ke bandara. Ia bahkan tak sempat menyentuh sarapan yang Dina siapkan. Maaf, Din, aku benar-benar dikejar waktu. Doain lancar, ya. Dina hanya mengangguk, tersenyum tipis sambil menahan getir di dadanya. Mobil Raffi melaju meninggalkan rumah, dan suara mesinnya perlahan menghilang di ujung jalan. Dina berdiri lama di depan pagar, menatap arah kepergiannya sampai tak terlihat lagi. Saat ia menoleh, Arman sudah berdiri di teras, membawa 2 cangkir teh hangat. Sini, Din. Jangan bengong terus. Teh bisa bantu adem sedikit. Dina mendekat dan duduk di kursi kayu. Uap teh naik perlahan, dan dalam diam itu,
Ia mulai merasa, mungkin benar, kesepian paling sunyi bukan ketika ditinggalkan, tapi saat tetap menunggu tanpa tahu sampai kapan. Pagi itu langit tampak cerah, tapi suasana hati Dina terasa berbeda. Ia sedang menjemur pakaian di halaman belakang ketika suara Arman memanggil dari arah dapur. "Din, kamu belum sarapan? Dari tadi sibuk aja." Dina tersenyum tanpa menoleh. "Belum, Kak. Nanti aja kalau semua udah beres." Beberapa menit kemudian, Arman datang membawa nampan berisi 2 cangkir teh dan sepiring roti hangat. Ia meletakkannya di meja taman, lalu memanggil lembut. "Sebentar aja, istirahat dulu. Kamu nggak perlu ngurus semuanya sendirian." Dina menoleh dan berjalan mendekat. "Kak Arman ini kayak tahu aja kapan aku butuh istirahat." Arman tertawa kecil. "Mungkin karena aku juga sering lupa istirahat. Jadi aku tahu gimana rasanya diingetin." Mereka duduk berseberangan. Udara pagi terasa segar. Dedaunan bergoyang pelan tertiup angin. Dina memegang cangkir teh, menatap uap yang naik dari permukaannya. "Raffi udah sampai di luar kota?" tanya Arman. "Iya. Katanya minggu depan baru pulang." "Kamu kuat ya, Din? Kalau aku yang di posisi kamu, mungkin udah menyerah dari dulu." Dina tersenyum samar. "Aku cuma berusaha percaya. Tapi kadang percaya pun butuh bukti." Arman menatapnya penuh empati. "Dan kadang, bukti itu datang dari orang lain, bukan dari yang ditunggu." Dina terdiam. Ia tahu maksud kalimat itu, tapi memilih tidak menanggapinya. Hari itu berjalan lambat. Siang menjelang sore, Dina sedang menata vas bunga di ruang tamu. Arman melintas sambil membawa segelas air. "Buat kamu," katanya pendek. "Tadi aku lihat kamu belum minum dari pagi." Dina menerima dengan senyum. "Kak Arman perhatian banget, ya?" Arman tersenyum ringan. "Enggak juga. Aku cuma tahu, kadang perhatian kecil bisa bikin hari seseorang jadi lebih ringan." Kalimat itu membuat Dina terdiam. Ia menatap air dalam gelas itu lama, seperti melihat sesuatu yang lebih dalam dari sekadar minuman. Sore menjelang malam, hujan turun perlahan. Dina duduk di ruang tamu sambil membaca buku, ketika lampu sedikit meredup karena petir jauh di langit. Arman datang membawa selimut tipis, menaruhnya di pundak Dina tanpa berkata apa-apa. Dina menoleh. "Kak, gak usah repot-repot." Arman hanya tersenyum. "Gak repot kalau buat bikin kamu nyaman." Suasana menjadi hening. Suara hujan di luar berpadu dengan detak jam dinding yang berjalan lambat. Dina menatap halaman basah di luar jendela, tapi pikirannya entah kemana. Ada sesuatu yang hangat tumbuh di dalam dada, sesuatu yang ia tahu berbahaya, tapi sulit untuk dihindari. Malam itu, sebelum tidur, Dina menatap langit dari jendela kamarnya. Hujan masih menetes pelan. Ia berbisik dalam hati, perhatian kecil bisa menghangatkan hati, tapi juga bisa menyalakan api yang salah. Pagi itu dimulai dengan udara yang tenang. Dina baru saja selesai menyapu ruang tamu ketika ponselnya bergetar di atas meja. Ia mengelap tangannya lalu mengambilnya. Sebuah pesan dari Arman muncul di layar. Ia tersenyum kecil, mengira pesan itu tentang sarapan atau hal ringan lainnya. Namun saat membacanya, senyumnya perlahan memudar. "Aku nggak tahu kenapa, tapi setiap kali lihat kamu tersenyum, rasanya rumah ini jadi lebih hidup." Dina terpaku. Matanya berkedip beberapa kali, memastikan ia tidak salah membaca. Sebelum sempat berpikir lebih jauh, muncul pesan berikutnya. "Maaf, Din. Salah kirim." Jantung Dina berdebar cepat. Ia menatap layar itu lama, bingung harus tersenyum atau menegur. Tapi sebelum ia sempat menulis balasan, Arman sudah muncul di ruang tamu. Wajahnya terlihat gugup. "Din, barusan itu," katanya pelan. Dina cepat memotong, berusaha tenang. "Iya, Kak, aku baca. Gak apa-apa kok. Namanya juga salah kirim." Arman mengangguk singkat, mencoba tersenyum, tapi pandangannya tak bisa menutupi rasa canggung yang jelas terpancar.
Iya, maaf ya. Tanganku ceroboh banget. Dina hanya mengangguk, lalu kembali melanjutkan pekerjaannya. Tapi dalam diam, pikirannya berputar cepat. Siang harinya, Dina mencoba mengalihkan perhatian dengan membersihkan taman belakang. Namun setiap kali ia berhenti sejenak, kalimat itu kembali menggema di kepalanya. Setiap kali lihat kamu tersenyum, rasanya rumah ini jadi lebih hidup. Kalimat sederhana, tapi entah kenapa terasa berbeda. Sore datang dengan langit berwarna jingga. Dina duduk di teras dengan secangkir teh. Ia melihat Arman duduk di ruang tamu membaca koran. Pandangan mereka sempat bertemu sekejap, lalu sama-sama berpaling. Sejak pagi, mereka tak banyak bicara. Malam tiba. Rumah menjadi tenang. Dina berbaring di tempat tidur tapi sulit memejamkan mata. Ia mengambil ponselnya dan membuka kembali pesan itu. Jemarinya sempat menulis kalimat balasan, namun akhirnya dihapus sebelum terkirim. Ia menatap layar ponselnya lama sekali. Antara ingin menghapus pesan itu, tapi juga enggan. Akhirnya, dengan napas berat, ia menghapus seluruh percakapan, seolah berusaha menghapus sesuatu dari dalam hatinya sendiri. Namun yang sulit dihapus bukan pesannya, melainkan rasa yang muncul karenanya. Di luar, angin malam berembus perlahan, membuat tirai bergoyang. Dina menatap langit gelap dari jendela kamar dan berkata pelan, hampir seperti menegur diri sendiri. Jangan mulai, Dina. Jangan biarkan hatimu salah paham. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu, pesan itu sudah menoreh sesuatu yang tak bisa dikembalikan. Langit malam itu tampak berat. Awan gelap menggantung rendah, sementara suara hujan mulai terdengar pelan di atas genting. Dina duduk sendirian di ruang tamu. Lampu temaram menerangi wajahnya yang murung. Di meja ada secangkir teh yang sudah lama dingin. Ia menatap jendela yang basah oleh air hujan, matanya menerawang jauh. Pikiran tentang pesan pagi tadi terus berputar, seolah enggan pergi dari kepala. Langkah pelan terdengar dari arah kamar tamu. Arman muncul, mengenakan kaos dan sweater abu-abu. Belum tidur, Din? Tanyanya pelan. Dina menggeleng tanpa menoleh. Belum, Kak. Hujannya deras banget. Rasanya susah tidur. Arman berjalan mendekat dan duduk di kursi seberang. Iya, hujan memang suka begitu. Tapi kadang hujan juga bisa jadi waktu terbaik buat jujur. Dina menoleh, alisnya sedikit berkerut. Jujur? Maksud Kak Arman? Arman menatapnya sejenak, lalu berkata dengan suara tenang. Kadang orang cuma bisa bilang yang sebenarnya waktu suasananya sepi. Dan malam hujan begini, bikin semua perasaan keluar tanpa rencana. Dina menunduk. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini, tapi tidak tahu harus menghentikannya bagaimana. Kak, ucapnya perlahan, tentang pesan pagi itu. Arman cepat menyela. Aku tahu, aku salah kirim. Tapi yang kutulis, gak sepenuhnya salah. Hening. Hanya suara hujan yang terdengar, semakin deras, menenggelamkan detak jantung yang kini berpacu di dada Dina. Arman menunduk sedikit, suaranya pelan tapi jujur. Kamu orang baik, Din. Tulus, sabar, hangat. Kadang aku mikir, kalau aja keadaan berbeda, aku pengen kenal kamu lebih awal. Dina menggeleng cepat, mencoba menata napasnya. Kak Arman, tolong jangan ngomong kayak gitu. Aku istri adikmu. Aku tahu, balas Arman dengan nada berat. Makanya aku berusaha diam. Tapi aku nggak bisa pura-pura nggak peduli. Kata-kata itu menggantung di udara seperti sesuatu yang terlalu berat untuk diucapkan. Dina berdiri, melangkah ke jendela, menatap derasnya hujan di luar. Kita nggak seharusnya begini. Ini salah, katanya lirih. Arman berdiri juga, menjaga jarak. Aku nggak mau bikin kamu susah, Din. Aku cuma pengen kamu tahu kalau kamu nggak sendirian. Dina tetap menatap keluar. Air hujan menetes dari atap, memantul di kaca jendela seperti air mata yang jatuh tanpa izin. Kenapa Kak Arman harus datang di waktu aku paling lemah? Ucapnya hampir berbisik.
Arman menunduk, suaranya serak. Mungkin karena Allah pengen kamu tahu, bahkan di tengah sepi pun, kamu tetap berharga. Beberapa detik berlalu dalam diam. Suara hujan jadi satu-satunya saksi keheningan itu. Akhirnya, Dina berkata pelan, "Aku capek, Kak. Aku cuma mau semuanya tenang." Arman menatapnya, lalu mengangguk pelan. "Kalau itu yang kamu mau, aku nggak akan ganggu lagi." Ia berbalik menuju kamarnya, meninggalkan Dina yang masih berdiri di depan jendela. Di wajahnya, ada air mata yang tak sempat ia seka. Ia tahu malam itu akan sulit ia lupakan, bukan karena kata-katanya, tapi karena kejujuran yang akhirnya terucap setelah sekian lama dipendam. Dan di luar sana, hujan terus turun, membasuh halaman, tapi tidak mampu membasuh perasaan yang kini terlanjur tumbuh di hati yang salah waktu. Beberapa hari berlalu sejak malam hujan itu, tapi kata-kata Arman masih terngiang jelas di telinga Dina. Ia mencoba bersikap biasa, seolah tak terjadi apa-apa, tapi setiap kali mereka berpapasan, jantungnya selalu berdebar tanpa kendali. Pagi itu, Dina sedang menjemur pakaian di halaman belakang. Angin bertiup pelan, membawa wangi sabun dari cucian yang tergantung rapi. Di tengah kesibukannya, ponsel Dina berdering, panggilan dari Raffi. "Din, aku harus lanjut kerja ke Bandung. Kayaknya seminggu lagi baru bisa pulang." Suara Raffi terdengar cepat dan terburu-buru. "Seminggu?" Dina berusaha terdengar tenang. "Iya, Mas. Hati-hati di jalan." "Ya." Telepon ditutup, meninggalkan hening yang panjang. Dina menatap jemuran di hadapannya, lalu menarik napas panjang. Sore harinya, Dina duduk di taman sambil membaca buku. Arman muncul dari arah samping rumah, membawa 2 gelas teh hangat. "Capek?" tanyanya singkat. "Enggak juga," jawab Dina pelan. "Cuma pengen duduk tenang." Arman menyerahkan 1 gelas padanya dan duduk di kursi sebelah. Udara sore terasa sejuk, suara burung di kejauhan membuat suasana semakin damai. Tapi hati Dina justru bergejolak. "Mas Raffi belum pulang?" tanya Arman. "Belum. Katanya masih lama." Arman mengangguk, menatap taman yang mulai diselimuti bayangan senja. Rasanya aneh ya, rumah yang hangat bisa terasa dingin kalau orang yang ditunggu nggak ada. Dina tersenyum tipis. "Aku udah terbiasa, Kak." "Tapi terbiasa bukan berarti nggak sedih," sahut Arman lembut. Kata itu membuat Dina terdiam. Ia menunduk, menatap uap teh di tangannya. "Kadang aku pengen marah, tapi nggak bisa." "Marah ke siapa? Coba." "Marah itu manusiawi, Din. Tapi terlalu lama menahan diri juga bisa bikin hati rusak." Keheningan jatuh di antara mereka. Angin sore berembus, menyapu rambut Dina yang jatuh di bahunya. Arman memperhatikan, tapi cepat-cepat mengalihkan pandangan. "Dina," katanya pelan, "aku janji nggak akan ngomong hal-hal yang bikin kamu nggak nyaman lagi. Tapi aku juga nggak bisa pura-pura nggak peduli." Dina menatapnya sekejap, lalu berdiri, menaruh gelas teh di meja. "Kak Arman, aku tahu kakak orang baik, tapi jangan bikin aku lupa siapa aku." Arman ikut berdiri, suaranya tenang tapi tegas. "Aku cuma ingin kamu sadar, kamu berhak bahagia. Itu aja." Mereka saling diam. Tatapan mata bertemu, tapi hati mereka berperang dengan perasaan masing-masing. Udara sore yang tadinya tenang kini terasa berat. Akhirnya Dina berbalik, melangkah menuju rumah tanpa sepatah kata pun. Arman tetap berdiri di taman, menatap langkahnya yang perlahan menghilang di balik pintu. Di dalam kamar, Dina bersandar di dinding sambil menutup matanya. Ia bisa merasakan sesuatu di dalam dirinya mulai retak, seperti dinding yang perlahan kehilangan kekuatannya. "Ya Allah," bisiknya lirih, "jangan biarkan aku jatuh di saat aku paling lemah." Dan malam itu, ia berdoa lebih lama dari biasanya. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk hati yang mulai goyah oleh rasa yang tak seharusnya tumbuh. Hari-hari setelah sore itu terasa lebih sunyi bagi Dina. Ia berusaha menjalani rutinitas seperti biasa, memasak, menyapu, menyiram tanaman,
Tapi setiap sudut rumah kini seolah menyimpan gema dari percakapan terakhirnya dengan Arman. Kata-kata tentang kebahagiaan dan batas membuat pikirannya tak tenang. Malam itu, hujan turun kembali. Dina duduk di ruang tamu sambil menatap jendela yang tertutup tirai tipis. Hatinya seperti terseret dua arah, antara rasa bersalah dan kerinduan akan perhatian yang lama tak ia dapatkan. Arman lewat dari lorong dan berhenti sejenak. Belum tidur, Din. Dina menggeleng. Cuma belum ngantuk, Kak. Arman mengangguk pelan. Aku juga. Kadang kalau kepala penuh, mata susah diajak kompromi. Suasana menjadi hening. Hujan di luar semakin deras, memantul di kaca jendela seperti bunyi langkah yang tergesa. Dina menatap secangkir teh di tangannya, lalu berkata lirih, "Kak Arman, aku kadang mikir, apa aku ini jahat karena sempat merasa nyaman dengan kehadiran kakak?" Arman terdiam cukup lama sebelum menjawab. "Kamu gak jahat, Din. Kamu cuma manusia yang butuh didengar. Tapi mungkin, cara kita saling menenangkan kemarin udah melampaui batas." Kata-kata itu membuat Dina menunduk. Matanya berkaca. "Aku tahu. Dan aku gak mau hal itu menghancurkan apapun." Arman menatapnya dengan sorot penuh pengertian. "Aku juga. Karena meski aku ingin bantu kamu keluar dari sepi, aku gak mau jadi alasan kamu menyesal." Hujan terus mengguyur. Dina mengusap matanya perlahan. "Aku gak tahu kenapa hidup bisa serumit ini, Kak." "Karena kita kadang lupa," jawab Arman lembut, "bahwa kesepian bisa sekuat cinta kalau dibiarkan." Keduanya terdiam lama. Di luar, petir berkilat samar, menerangi wajah Dina yang masih menunduk. Arman berdiri, menatapnya sekali lagi sebelum berkata, "Mulai besok, aku akan pindah ke rumah sebelah dulu. Aku rasa itu lebih baik buat kita berdua." Dina menoleh cepat. "Kak, gak perlu sampai begitu." "Perlu, Din," potong Arman dengan suara tegas tapi tenang. "Aku gak mau jadi bayang-bayang yang bikin kamu terus merasa bersalah." Dina menatapnya dalam diam. Tak ada kata yang cukup untuk menahan kepergiannya, tapi juga tak ada keberanian untuk meminta ia tinggal. Malam itu, setelah Arman masuk ke kamarnya, Dina duduk lama di ruang tamu. Suara hujan masih sama, tapi kali ini terasa benar-benar sepi. Ia menatap keluar jendela dan berbisik pelan. Mungkin inilah harga dari rasa yang datang di waktu yang salah. Pagi itu, udara terasa berbeda. Matahari belum terlalu tinggi, tapi rumah sudah penuh dengan kesibukan kecil. Dina menyiapkan sarapan seperti biasa, meski kali ini ada sesuatu yang terasa hampa di dalam dadanya. Di ruang tamu, koper hitam kecil sudah berdiri di dekat pintu, milik Arman. Ia keluar dari kamarnya, berpakaian rapi namun sederhana. Wajahnya tenang, tapi mata itu memancarkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Campuran lega, sedih, dan ketegasan yang menyakitkan. "Din," ucapnya pelan, "aku udah minta izin ke Raffi lewat telepon. Kataku, aku mau pindah ke rumah teman dulu karena kerjaan di sini udah beres." Dina menatapnya dari dapur. Bibirnya bergetar tapi tak satu pun kata keluar. Ia hanya mengangguk pelan. Kalau Kak Arman pikir itu yang terbaik, suaranya nyaris tak terdengar. Arman berjalan mendekat. "Ini bukan tentang terbaik atau enggak. Ini tentang menjaga sesuatu yang masih bisa diselamatkan." Dina menunduk, menatap jemarinya yang saling menggenggam di atas meja. "Aku minta maaf, Kak, kalau selama ini sikapku bikin kakak enggak nyaman." Arman menggeleng pelan. "Justru kamu terlalu baik, Din. Itu yang bikin aku harus pergi." Suasana hening. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Dina mencoba tersenyum meski sulit. "Kak, makasih. Buat semua hal kecil yang kakak lakuin selama ini. Aku nggak akan lupa." Arman menatapnya lembut. "Aku juga nggak akan lupa. Tapi mulai sekarang, biarkan kamu bahagia dengan caramu sendiri. Jangan biarkan kesepian jadi alasan buat kehilangan arah." Ia menunduk sedikit, mengambil kopernya, lalu berjalan menuju pintu. Tapi sebelum keluar,
Ia berhenti sejenak. "Din," ucapnya tanpa menoleh, "jaga diri baik-baik. Dan jaga rumah ini tetap hangat. Kamu pantas punya kedamaian, bukan penyesalan." Pintu terbuka perlahan. Cahaya pagi menerobos masuk, membentuk siluet di lantai ruang tamu. Arman melangkah pergi tanpa suara, hanya menyisakan jejak langkah yang perlahan memudar di halaman. Dina berdiri di ambang pintu cukup lama, menatap punggung itu sampai benar-benar menghilang di tikungan jalan. Hembusan angin membawa aroma tanah basah dan wangi kopi yang belum sempat diminum. Ia menutup pintu perlahan, bersandar di dinding, lalu menatap ruang tamu yang kini terasa lebih luas, atau mungkin lebih kosong. Air matanya akhirnya jatuh, tapi bukan karena kehilangan, melainkan karena kesadaran. Kesadaran bahwa terkadang yang paling menyakitkan bukan perpisahan, melainkan perasaan yang harus dipendam selamanya demi kebaikan. Hari demi hari berlalu setelah kepergian Arman. Rumah itu kembali sunyi, tapi bukan lagi sunyi yang menekan, melainkan keheningan yang perlahan diterima. Dina mulai terbiasa menjalani hari tanpa percakapan hangat di pagi dan sore hari. Ia kembali sibuk dengan hal-hal kecil, menanam bunga, menulis di buku catatan, dan menata rumah agar terasa lebih hidup. Beberapa minggu kemudian, Raffi akhirnya pulang. Ia tampak lebih tenang, membawa oleh-oleh dan senyum yang jarang Dina lihat belakangan ini. "Maaf, ya, Din. Aku banyak hilang akhir-akhir ini," katanya sambil menatap istrinya. Dina hanya mengangguk dan tersenyum lembut. "Nggak apa-apa, Mas. Yang penting sekarang Mas udah di rumah." Mereka duduk berdua di ruang tamu, menikmati teh hangat yang aromanya menenangkan. Tak banyak kata, tapi keheningan kali ini berbeda. Ada usaha dari keduanya untuk memulai lagi. Dina memandangi wajah suaminya lama, lalu berkata pelan, "Mas, aku cuma ingin bilang, aku pengen rumah ini jadi tempat kita benar-benar pulang, bukan cuma singgah." Raffi terdiam sejenak, kemudian menggenggam tangan Dina erat. "Aku janji, Din. Aku akan belajar pulang, bukan cuma datang." Di luar, sore perlahan berubah jingga. Angin berembus lembut, menggerakkan tirai jendela seperti irama tenang dari awal yang baru. Dina menatap taman belakang, tempat yang dulu sering ia habiskan bersama Arman, kini tampak berbeda. Tidak lagi menyimpan sesak, tapi kenangan yang perlahan disembuhkan oleh waktu. Beberapa bulan kemudian, Dina menerima kabar dari tetangga bahwa Arman sudah pindah ke kota lain untuk bekerja. Tak ada pesan, tak ada salam perpisahan. Tapi di dalam hatinya, Dina tahu, mungkin itu memang yang terbaik. Malam itu, Dina duduk di beranda sambil memandangi langit. Ia tersenyum kecil, lalu menatap lilin kecil yang menyala di meja. "Terima kasih, Kak Arman," bisiknya. "Karena pernah hadir, dan karena memilih pergi di waktu yang tepat." Ia lalu memejamkan mata, membiarkan angin malam membawa semua sisa perasaan yang dulu menyesakan. Kini yang tersisa hanya ketenangan. Dan di tengah keheningan itu, Dina menyadari, hidup bukan tentang siapa yang datang atau pergi, tapi tentang bagaimana kita tetap menjaga hati agar tidak tersesat di antara rasa. Setiap perasaan datang membawa pelajaran, bukan sekadar godaan. Dari kisah Dina, kita belajar bahwa kesepian bisa menjadi ujian yang berat, bahkan lebih berat dari penderitaan itu sendiri. Namun, tidak semua yang hangat harus digenggam, dan tidak semua yang datang harus dipertahankan. Terkadang, memilih menahan diri adalah bentuk cinta yang paling dewasa, cinta yang tidak ingin melukai siapapun. Kisah ini hanyalah cerita fiktif yang dibuat seolah nyata, agar kita dapat mengambil hikmah dari setiap langkah yang salah maupun yang benar. Semoga dari kisah ini kita diingatkan untuk tetap menjaga hati, menahan godaan saat lemah, dan selalu mencari ketenangan di jalan yang benar. Terima kasih sudah menonton cerita di Ruang Tengah Malam. Jika kamu menyukai kisah ini, jangan lupa tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Untuk kamu yang sudah subscribe, semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan, ketenangan, dan cinta yang tulus dalam hidupmu.